Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Akhiri tabiat serapan rendah APBD. Provinsi Lampung menerima alokasi transfer dari pusat ke daerah sebesar Rp21,07 triliun untuk anggaran pembangunan 2022. Anggaran tersebut menjadi modal Lampung dalam percepatan pemulihan ekonomi 1 tahun ke depan di tengah kekhawatiran serangan gelombang ketiga pandemi. Pemerintah pusat pun mewanti-wanti agar sejak menerima dana transfer, pemerintah daerah se-Lampung harus mulai menyusun strategi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, realisasi serapan anggaran pembangunan berjalan sesuai target dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dana transfer untuk Lampung itu secara perinci berasal dari dana bagi hasil atau DBH Rp670,9 miliar, dana alokasi umum Rp12,02 triliun dan dana alokasi khusus fisik Rp1,92 triliun. Kemudian, dana alokasi khusus non-fisik Rp4,09 triliun, dana insentif daerah Rp43,97 miliar, dan dana desa Rp2,32 triliun. Meski serapan anggaran Lampung pada APBD 2021 masuk 5 besar se-Indonesia, angka yang dicapai hanya 73,06%, sehingga tidak dapat diprediksi akan 100% di akhir masa anggaran. Padahal, serapan anggaran pembangunan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah, termasuk Lampung. Alasan itulah yang membuat Pemprov Lampung segera menyusun strategi terbaiknya. Apalagi pandemi yang telah melandai saat ini masih belum dapat diprediksi kapan berakhir dan seperti apa kondisinya di tahun mendatang. Kebijakan refocusing anggaran tentu masih menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun pendapatan dan belanja daerah. Andai kata refocusing tetap harus dijalankan, itu tidak akan menjadi dalih memperlambat serapan APBD. Apalagi jelas APBD digunakan untuk kesejahteraan pemilik anggaran, yakni rakyat. APBD merupakan salah satu motor penggerak penting untuk kebangkitan ekonomi rakyat. Pemerintah daerah tidak boleh ragu menggunakan anggaran itu selagi untuk kepentingan menaikkan standar kesejahteraan rakyat dan melindungi rakyat dari ancaman kemiskinan. Rendahnya serapan anggaran jelas akan membuat tersendatnya program pemerintah yang bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik. Dampak lainnya dari seretnya serapan anggaran ialah laju perputaran ekonomi menjadi tidak maksimal. Objek yang bakal paling besar merasakan tersendatnya serapan anggaran juga rakyat. Uang pada APBD yang dipercayakan pengelolaannya kepada pemerintah hanya satu tujuan, yakni bisa membuat rakyat sejahtera. Wujudnya dengan terus membuat program bagi berkurangnya jumlah rakyat miskin dan rakyat yang tidak dapat ditangani. Asalkan dijalankan dengan baik dan amanah, tentu penggunaan anggaran akan tepat sasaran. Pemegang kewenangan anggaran harus bisa meninggalkan keraguan dalam pengelolaannya dengan tetap sesuai hukum positif yang ada. Penindakan hukum terhadap oknum pengelola anggaran pada masa lalu dapat menjadi pengalaman berharga untuk memperkuat integritas aparatur yang kini memegangnya. DPRD jangan hanya diam saat melihat pembangunan tersendat akibat pemerintah daerah ragu menyerap anggaran. Wakil rakyat mesti bisa menggunakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan atas kebijakan pembangunan Pemda. Dengan demikian, tabiat menahun serapan anggaran rendah bisa segera dihentikan. Rakyat sudah lelah didera kemiskinan. Rakyat mendambakan hadirnya kesejahteraan. Dan salah satu caranya ialah belanjakan segera anggaran pemerintah agar roda ekonomi berputar kencang, alih-alih seret, apalagi macet. Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Ya, Lampung Post pada tajuk kali ini itu membahas soal
tabiat pemerintah daerah yang cenderung lambat menyerap anggaran pendapatan belanja daerahnya masing-masing. Dan ini memang menjadi keluhan Presiden Joko Widodo, ya, di mana pada bulan Oktober itu sekitar 100 triliun lebih, ya, APBD itu masih mengendap di kas daerah. Nah, pada bulan November bukannya berkurang malah bertambah menjadi 266 triliun. Nah, kita berharap dengan momentum penyerahan DIPA anggaran untuk Provinsi Lampung tahun 2022 kemarin, ya, di mana Lampung itu mendapatkan total 21, sekian triliun, itu benar-benar bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh pemerintah daerah. Jangan mengulangi cerita di tahun ini, di mana ya kalau bisa kita katakan ketika bulan November itu anggaran terserapnya belum mencapai 80% atau 90% atau bahkan 100%, ya itu menurut Lampung Pos sesuatu yang buruk, ya, dan tidak boleh terulang kembali. Gitu. Baik, tetapi kan memang serapan anggaran itu sendiri kalau untuk ukuran nasional memang masuk dalam jajaran 5 besar begitu ya Bang ya. Tetapi memang kabupaten kota masih kurang. Ini masalahnya ada di mana Bang? Iya, kalau secara nasional memang Lampung itu masuk 5 terbaik nasional, ya, di mana serapan anggaran kita itu ada di 70, sekian persen, ya. Kalau ditilik secara dibedah untuk tingkat kabupaten kota itu kalau tidak salah ada 6 kabupaten kota yang serapannya udah di atas 80%, ada 3 kabupaten yang di range 70%, ada 3 atau 4 kabupaten di range 60%, dan ada 2 pemerintah daerah yang itu serapannya di bawah 60%, yaitu Bandar Lampung 59%, ya, kemudian Mesuji itu di angka 45%. Ini data dari Kementerian Keuangan per 25 November minggu lalu. Oke, ini kan pasti berbeda sekali ya secara geografis, kemudian juga kabupaten dan kota ini berbeda sekali antara Bandar Lampung dan Mesuji, tetapi punya permasalahan yang sama. Apa sebenarnya masalahnya? Tapi tahan dulu Bang Agung, kita akan kembali sesaat lagi dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.